Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SB1, saya Muhammad Rangga Kurniawan dengan NIM 31, ini dengan rekan saya. Saya Waridul Anwar dengan NIM 32. Oke, di sini kami mau mempresentasikan proyek based learning kami yang berjudul Design and Testing Driver Motor and Optical Sensor for Line Follower Robot. Oke, jadi ini untuk barang jadinya. Barang jadinya. Kita langsung aja masuk ke PPT-nya. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang dari proyek ini adalah robot line follower adalah robot yang secara otomatis mengikuti jalur. Adapun tujuan dan manfaat ini, yang tujuan pertama yaitu mendesain skematik dan layout pastinya, baru dapat mendesain driver motor dan optical sensor, mengetahui cara prinsip kerja driver motor dan optical sensor. Adapun manfaat ini, semoga manfaat proyek ini dapat menjadi referensi dalam membuat robot line follower. Selanjutnya ada mata kuliah yang terkait. Sini mata kuliah yang terkait ada yaitu rangkaian listrik DC, teknologi desain PCB, K3 dan teknologi dasar elektronika. Nah, di sini juga ada teori dasar yaitu berupa pengenalan komponen. Yang pertama ada IC298N yang berfungsi sebagai pengendali beban induktif pada kumparan seperti solenoid, relay, motor DC. Nah, yang kedua ada IC7805 yang berfungsi sebagai pembagi tegangan 5 volt dan ada resistor sebagai penghambat arus. Dan ada transistor sebagai penguat, dan ada dioda sebagai penyarah arus, fotodioda yang menyerap cahaya dan LED yang memancarkan cahaya untuk sensor. Dan ada PCB atau printer circuit board yang mengkoneksikan komponen-komponen yang lainnya, dan ada kabel jumper sebagai penghubung, dan ada etching PCB yaitu proses pengikitan tembaga, dan ada drilling PCB yaitu pengoboran papan sirkuit. Oke, alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama ada solder, lalu bor, penyedot timah, tang, IC 7805, IC L298N, dioda, LED, fotodioda, timah, kapasitor, motor DC dan ban, periklorit, wadah, PCB polos, kapasitor elektrolit, kabel jumper, resistor 1K, resistor 330, resistor 10K, LED biru, terminal blok, dan kertas mika. Oke, kita masuk proses pembuatan PCB. Yang pertama, kita harus membuat desain skematik dan layout. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sensor. Oke, di sini kami menggunakan dua resistor dengan nilai yang berbeda. Yang pertama ada resistor 1 dengan nilai 330 yang akan menghambat arus dari LED. Saat LED memancarkan cahaya, resistor 330 ini akan bagi arus, dan pancaran cahaya dari LED akan diserap oleh fotodioda. Yang fotodioda ini fungsinya akan mengubah energi cahaya menjadi arus. Lalu fotodioda akan dihambat menggunakan resistor 10K. Lalu sensor ini kami menggunakan 4 sensor. Ini akan dihubungkan ke pin header yang akan dihubungkan ke driver motor. Oke, ini ada desain dari driver motornya. Kami menggunakan software Eagle untuk mendesainnya. Nah, ini ada skematik dari driver motor yang sudah disediakan oleh oleh Voltec. Nah, untuk prinsip kerjanya, sinyal analog yang dihasilkan oleh sensor akan diolah dengan menggunakan IC L298 yang bertujuan untuk menghasilkan sinyal logika yang dapat memberi arah petunjuk yang diinginkan. Nah, sinyal logika yang dihasilkan oleh L298 akan diteruskan ke motor dengan melalui 8 dioda. 8 dioda ini untuk sebagai pengaman arus, dan yang di bawah terdapat rangkaian voltage regulator. Untuk rangkaian voltage regulator di sini menggunakan IC 7805 yaitu pembagi tegangan 5 volt, dan ada kapasitor dan ada LED sebagai indikatornya. Oke, next. Nah, untuk simulasi rangkaian di sini kami menggunakan Proteus. Jadi simulasi rangkaian ini kita memastikan dulu apakah skematik kita itu benar atau salah.
Nah, ini untuk simulasi rangkaian sensornya. Oke, yang kedua dari pembuatan PCB, kita harus mengeprint layout ke kertas dulu. Setelah di print, lakukan penempelan layout ke PCB menggunakan kertas mica dan autan. Ada dua opsi, yang satu lagi bisa di setrika. Yang keempat, setelah layout menempel pada PCB, hilangkan kertas dengan cara digosok secara perlahan menggunakan air. Lalu yang kelima, ada PCB yang siap di etching. Pada saat etching, tuangkan air panas dan bubuk periklorid seperlunya. Saat etching, goyangkan wadah perlahan hingga tembaga, menyisakan layout saja. Setelah di etching, bersihkan PCB menggunakan sabun dan digosok secara perlahan. Lalu setelah selesai proses etching, selanjutnya pengeboran menggunakan mata bor 1 mm. Setelah pengeboran, lanjut pemasangan komponen. Setelah pemasangan komponen, kita akan masuk ke penyolderan. Setelah selesai penyolderan, sebaiknya lakukan pengetesan terlebih dahulu apakah komponen dapat berjalan sesuai kerjanya atau tidak. Oke, di sini inilah yang sudah jadinya driver motor dan optical sensor. Yang kiri ini driver motor, di sini kita menggunakan 12 jumper dan terminal block, kapasitor, dan dioda. Untuk sensor kita menggunakan part sensor, ini driver sensor. Nah, yang di sini juga ada terdapat penggabungan dari optical sensor ke driver motornya. Oke, next. Nah, di sini ada cuplikan video yang dimana berupa testing driver motor and optical sensor menggunakan motor DC. Oke, ini tuh videonya. Sini kami menggunakan jalur putih. Dia akan membaca tag jalur putih. Oke, next. Kesimpulan pada PBL ini, menurut kami presentasi keberhasilan proyek ini mencapai 85%. Dari segi desain layout, skematik, dan pengetesan pernah mengalami kesalahan. Selanjutnya dari segi performance, kami rasa sudah cukup baik dan dari hasil pengujian semua berjalan sesuai fungsinya. Oke, untuk saran yang pertama, saat pembuatan PCB layout sebaiknya kita teliti dalam menentukan jarak kaki komponen dan jalur-jalur komponen. Hal ini bertujuan agar tata letak komponen pada PCB terlihat lebih rapi. Yang kedua, sebelum memasang komponen sebaiknya kita memperhatikan kaki-kakinya karena jika terjadi kesalahan pada penentuan kaki komponen dapat membuat rangkaian tidak bekerja. Yang ketiga, gunakan solder dengan ukuran mata solder yang sesuai agar kaki komponen dapat menembus PCB. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1 kelas B pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢。